Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Dimnasiar dengan NIM 235003164 dari kelas B. Di sini saya akan melanjutkan salah satu tugas mata kuliah aplikasi keteknik sipilan 2, yang dimana tugas sebelumnya saya sudah melakukan terkait penginputan beban pada struktur yang tersebut, mulai dari beban kombinasi, gempa, sedang mati, dan juga beban hidup. Nah, untuk di video kali ini saya akan melakukan analisis terkait struktur yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, langkah pertamanya itu kita run dulu. Selanjutnya kita run now. Nah, sebenarnya di sini untuk deformasinya udah keluar ya 0,87, tapi kita akan melihat lebih detail di sini. Kita ke display, ke show deformation shape, kemudian di sininya kita pilih yang modal, kemudian kita oke. Maka di sini untuk deformasi modal mode satunya adalah T 0,87 dan untuk F-nya adalah 1,14. Oke, jika sudah seperti ini kita lanjut ke display lagi, kemudian kita show table. Nah, untuk di sininya kita pilih yang analisis result, kemudian struktur output, kemudian model information. Kemudian di sini kita plus lagi. Nah, di sininya kita pilih yang tabel participation mass ratio. Oke, kita oke kan. Seperti ini. Selanjutnya di sini untuk data output dari subnya ini kita inputkan menuju ke Excel. Jadi kita ke export current table, kemudian kita ke Excel. Nah, maka secara otomatis data dari sub 2000 nya itu akan terinput ke Excelnya seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita ke display kembali, kemudian kita ke show table. Kemudian di sini masih sama untuk analisis result dan struktur output. Kita pelan lagi. Kemudian di sini ada yang namanya base reaction. Kita pilih yang base reaction. Kemudian kita ke bawah. Nah, di sininya kita pilih untuk terkait beban mati dan beban mati tambahan, kita oke kan. Kemudian kita oke. Nah, maka output dari yang sebelumnya kita klik itu akan memunculkan seperti ini. Nah, ini kita copy dulu, kemudian kita masukkan ke dalam Excel yang sebelumnya udah ada ini. Kita seperti ini. Kemudian ini kita jumlahkan untuk terkait total beratnya itu. Nah, maka untuk total beratnya itu menghasilkan di angka 4579,97. Seperti ini. Kita downkan lagi. Selanjutnya kita kembali ke display, kemudian kita ke show table kembali. Nah, di sini saya akan mengecek terkait si beban gempanya untuk ke arah X dan arah Y-nya. Kita oke kan dan kita oke kan kembali. Nah, untuk nilai dari gempa X-nya di sini adalah 341,380 dan untuk arah Y-nya adalah 342,194. Kemudian ininya kita kopikan kembali ke Excel. Nah, seperti ini. Nah, sebelumnya di sini kan ada penjumlahan yang dimana beban terkaitnya itu adalah di 4579,97. Selanjutnya kita akan menjumlahkan lagi untuk mencari V statiknya adalah dengan rumus CS dikali WT atau 0,087 dikali dengan berat yang sebelumnya saya tambahkan di Excel. Oke, di sini adalah 0,87 dikalikan 4579,97.
396.97. Maka kita enter, maka akan menghasilkan di angka 396.4579 kN. Seperti ini. Ini kita okekan dulu ya. Nah, sekarang kita akan membuat yang namanya statik. Di sini kita pilih yang ini, kita enter. Ini juga sama. Ini untuk dinamik, dan yang sebelah kiri adalah untuk statik. Ini dynamics X, statics X, dan Y. Seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan untuk si faktor berkoreksi skala arah X nya adalah membagikan antara beban si V statik yang 409,122 ini dibagi dengan dinamik yang 354,583 atau yang arah X nya. Sama dengan ini dibagi ini, kita menghasilkan di angka 1,6. Kemudian ini dibagi dengan ini, maka menghasilkan di 1,64, dan yang di atasnya adalah 1,65. Nah, untuk terkait data yang sebelumnya saya bagi ini, saya akan memasukkan kembali di pada gempa spektrumnya. Caranya kita unlock dulu, kemudian kita ke define, kemudian kita ke load cases. Nah, di sini ada yang arah X, kemudian kita modify. Nah, untuk di sini kita dikalikan lagi dengan angka yang sebelumnya kita inputkan pada Excel. Nah, ini kita kali dengan 1.65. Oke. Jadi kita modify. Oke. Dan yang untuk arah Y nya juga sama. Di sini ada 1,64 dikali 164, kita modify. Oke. Kemudian kita okekan. Nah, selanjutnya kita melihat kembali untuk kita run kembali. Terdisplay, kemudian kita ke show table, dan di sini kita pilih kembali untuk si gempa arah X dan arah Y nya seperti ini. Kemudian kita okekan. Nah, maka di sini akan menjadi 564 dan 561 kN. Kita bikin untuk arahnya seperti ini. Bentar, kita koreksi kembali. Oke, di sini saya ada kesalahan, guys. Mohon maaf. Untuk si angka define load cases ini, untuk di arah X ini adalah 3 angka di belakang koma. Kita ulang lagi, 9,81 dikali dengan 1 per R. Kita modify, hasilnya seperti ini. Kemudian kita kalikan lagi menjadi 1.166 titik 166. Dan kita
kita belum add ya. 1.166, kemudian kita modify, oke. Kemudian untuk si arah y nya juga sama, di sini adalah 9.81 dikali dengan 1/8, kita modify. Kemudian di sini kita kalikan lagi menjadi 1.164. Kemudian kita modify, kita oke. Cara ini juga ini udah benar, oke. Kemudian kita oke kan lagi. Selanjutnya kita melakukan run kembali. Kita cek ke display, kemudian kita ke show table. Di sini kita pilih yang output struktur, kemudian kita sini udah pilih yang RSPX dan juga RSPY. Ini kita oke kan. Nah, maka untuk hasilnya di sini RSPX-nya adalah 398,5771 kN dan untuk arah Y-nya adalah 398,298 kN. Oke. Oke. Sekian video yang saya buat hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. See you.